Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutomo SPD MPD, Kepala SMA Negeri 2 Demak. Yang terhormat juga pendamping praktek dari Ibu Nuraini, yaitu Ibu Mustaqimah SPD MPD, Bapak Habibi SPD sebagai pendamping praktek dari Bapak Habib Abdillah SPD, dan Ibu Uji Kumpul Saputri SPD sebagai pendamping praktek dari Ibu Solekah SPD MSI. Yang saya hormati pula calon guru penggerak, yaitu Bapak Habib Abdillah SPD, Ibu Nuraini SPD, dan Ibu Solekah SPD MSI yang hari ini akan berdiskusi bersama kita. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang turut serta dalam diskusi prakarsa perubahan visi sekolah yang akan diprakarsai oleh Bapak Ibu guru penggerak angkatan ke-5. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat bertemu di ruangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan dapat mengambil berbagai nikmat dari sini untuk bersama-sama berdiskusi tentang prakarsa perubahan visi sekolah. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka bersama-sama membaca umul kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini setelah kita buka bersama dengan guru kita, selanjutnya nanti akan sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Dalam hal ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Habibi SPD yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, yaitu tentang prakarsa perubahan visi sekolah di SMA Negeri 2 Demak. Yang terhormat, yang sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Sutomo SPD MPD untuk memberi pengarahan kepada kita terus bersama terkait dengan pelaksanaan diskusi pagi hari ini. Semoga membawa banyak berkah. Yang terhormat Bapak Sutomo SPD MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi namanya Bu Bapak pengajar praktek Pak Habibi, Bu Mustaqimah, Bu Puji, dan calon guru penggerak Pak Habib, Bu Solekah, dan teman-teman semuanya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa ketemu untuk kesekian kalinya. Tidak lain tidak bukan hanya ujur-ujurnya untuk meningkatkan mutu belajar kita. Salawat salam senantiasa tercurahkan itu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabatnya bisa mendengarkan kenikmatan. Bu Bapak yang saya hormati, mohon maaf tempatnya kurang memadai gitu ya, suara api, sumpah gitu. Karena di sana itu sudah ada perbaikan sehingga diadakan di sini.
tolong sampaikan Bu yang teras itu untuk Mas biar di bel yang depan Mas Akhirudin. Bapak yakin banyak di sini tidak ada yang ngajar ya? Atau ngajar ditinggalkan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ya, apapun bentuknya kegiatan itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Itu prinsip bagi kami Bapak. Karena saya sendiri ya kalau kelasnya kosong itu jadi setan teko gitu ya. Bermasalah itu kelasnya kosong. Sehingga kalau saya minder itu ya tujuannya untuk hal yang baik gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau bertiga yang sempat dan menyempatkan hadir membantu sekolah kita. Berterima kasih. Apalagi visi misi segera digolkan, nanti didiskusikan betul. Yang penting itu dari panjenengan Bapak. Kalau pengajar praktik hanya sebagai fasilitator, pendamping saja itu. Apalagi teman-teman guru penggerak, kuncinya adalah panjenengan semuanya. Tolong pasnya koyo opo gitu ya. Pasnya seperti apa dan nanti segera di sounding, digelorakan pada seluruh warga sehingga menyatu gitu ya. Bagi kita ini aslinya kita sudah menjalankan semuanya, hanya aja diredaksikan dengan bahasa yang indah. Loh Bapak, selama ini visi kita adalah apa? Ijiling pora terwujudnya insan religius, kemudian ia unggul dalam prestasi, mandiri dan karya, santun dalam pekerti, berwawasan lingkungan, bersih dan hijau. Terus aneh-aneh lingkungan bersih dan hijau piye kan itu? Karena sekolah kita didaulat dari sekolah adiwiyata mandiri, itu level yang tinggi. Jadi juga kok enak tingkat Asia, tapi gebel-gebel nih duitnya jadi belum sempat. Dari itulah maka amanah yang besar ini tetap kita laksanakan hanya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Ning kono kita gotong royong terwujud gitu ya. Kemudian berkebinekaan global itu ternyata penting sekali gitu ya. Berpikir kritis itu tentu saja ada muncul di sana. Tolong nanti dirangkum, setelah rangkum masuk ke sampaikan kepada kami diskusikan lagi, kemudian divlogkan pada semua warga. Syukur nanti semua siswa, semua guru wajib hafal, minimal kan gitu. Setelah hafal di lisan nanti masuk internalisasi ke sanubari kita. Tinggal gampang untuk tidak lanjut. Yang jelas yang saya kendaki itu kesekian kalinya. Yang utama piye carane ini menjadi PR besar untuk kita. Ngajar sing penak, ngajar sing penak itu utama itu ya. Menyenangkan itu, mencerdaskan itu kunci ujung-ujungnya seperti itu. Dan mengembangkan potensi pribadi masing-masing anak. Di sana ada gotong royong. Saya itu beberapa kali pergi kesempatan di luar negeri, itu yang saya lihat itu kelihatan sekali Indonesia ada rompol terlalu lebih, apalagi gue badai Indonesia ya langsung ya. Kebersamaannya itu luar biasa, gotong royong luar biasa, tidak dimiliki oleh yang lain. Yang lain itu hanya di kelas hebat, tapi jobo kocar kacir, buahnya keluarganya berokan di sana. Tapi kelasnya luar biasa, menumbuhkan pribadi-pribadi unggul itu terlihat sekali. Nah untuk itu, karena lingkungan kita sudah terbentuk, sudah kondusif, monggo kita kelola kelas sebaik-baiknya. Itu harapan kami dan visinya itu segera bisa muncul dengan pendampingan dari pengajar praktek. PP orang foto-foto loh ya, meskipun nanti kita difoto, foto terus enggak. Itu yang kita harapkan segera mungkin, karena saya itu orang yang kecewa tapi bahagia. Karena pertama kali begitu ada sekolah penggerak saya maju dulu, wah semangat, iya maju. Sudah pertengahan jalan, saya sudah oke terus, kemudian terakhir tidak memenuhi gara-gara ketuaan expired. Saya terus protes
waktu itu Dirjen Kepala Pak Jumeri kan teman gitu ya, MKKS Provinsi. Ya beruntung Pak, saya terus beruntung. Jadi usia berapa sudah ya itu yang masalahnya. Akhirnya kami mendorong teman-teman, alhamdulillah 4 masuk gitu ya, tambah 1 lagi nanti Pak Eko gitu, tambah 1 PP gitu ya. Nah itu monggo kubrike panjenengan. Yang jelas juga Pak, biaya pemerintah tolong diikuti. Kita akan larinya ke sana lagi semuanya. Yakinlah nanti akan ikuti semuanya. Seperti dulu S2 gitu ya. Ada S2, yo melo. Begitu do melo kabeh. Nah seperti itu, guru bergerak ayo melo. Meskipun itu kembali ke panjenengan. Jangan sampai ngomong, ayo ini diperintah Pak Suto, ayo kerja sebenarnya wakai HP terlalu main KB, laptop siji main KB, setiap hari terus ya itu asli guru seperti itu gitu. Jadi saya tahu sendiri waktu ada program internasional ke sini, siapa di sini Rindu? Aminah siapa ke sini? Desa ke sini, yang sudah biasa tuh pola kerjanya. Ya itu sudah direncanakan, masuk kelas sudah direncanakan dulu gitu. Satu lembar itu bagus tuh. Dia ya protes tapi guyu-guyu pada saya. Tapi pernah itu, nanti bisa jawab. Tolong dibantu Bu Mustaqimah. Jenengan ini garda nih PP, garda nih Kakas nanti kita angkat lah gitu. Tolong Bu dikawal betul semoga Demak itu selama ini menurut saya Demak itu nano OSN itu saya itu pengurus fungsi OSN Jawa Tengah Bu. Sampai apa kabeh ya Jawa Tengah. Bocah-bocah hebat, orang-orang alumni OSN itu saya ngerti kabeh ada di HP saya. Tapi tanya Demak ada enggak? Cabdindu ada enggak? Tidak ada. Cabdindu ada 1 dari SMP malah. SMP 1 itu. Sekarang SMA di Malang. Itu monggo lah orang terlalu semacam itu. Yang penting bocah-bocah itu terlayani dengan baik, pembelajaran berlangsung, jenengke apalagi bar beduk berdur gue ya produk kelas bicaranya supaya ya seneng lah gitu. Demikian ya Bapak, terima kasih. Kami aja berharap karena saya sudah expired sebentar lagi juga bisa hanya mendoakan. Kalau ini suatu susidik tapi rodo gitu. Pada aslinya itu sayang banget gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah saya diberi kesempatan berdiri di sini di hadapan panjenengan semua. Bukan berarti saya lebih dari panjenengan, tetapi karena saya lebih dulu belajar dari panjenengan. Kali ini dalam pendampingan individu 2 saya akan memaparkan mengajak panjenengan semua untuk berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sama dengan yang disampaikan oleh kedua rekan saya yaitu Bu Aini dan Pak Habib, langsung saja tidak usah saya perpanjang. Yang pertama itu tentang tujuan kita berada di sini, yaitu tujuannya adalah menganalisis visi sekolah kita dalam keterkaitannya dengan keberpihakan kepada murid. Itu tujuan kita kali ini adalah berdiskusi tentang analisis visi sekolah dalam keterkaitannya dengan keberpihakan pada murid. Untuk puisi sudah disampaikan tadi berdua. Tidak bisa langsung saja. Ini baik terakhir. Baik, kalau saya harus membaca tidak apa-apa, saya juga lancar membaca. Baik. Apa ya? Jangan yang terakhir Pak, aku nek merdeka dari so. Yang tengah saja. Yang tengah saja. Mulai sini tuh Pak. Aku melihat ini. Jika aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan.
Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Cukup ya? Terima kasih apresiasinya. Berikutnya Pak, pertanyaan pemantik nih. Kalau dari tadi teman-teman nggak ada nih, sekarang saya tanya. Kontribusi apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk sekolah kepada ke sekolah dan kepada murid selama Bapak Ibu menjadi warga SMA Negeri 2 Dari tadi loh, puisinya kan sebetulnya kalau dibaca semuanya itu menggugah perasaan, sehingga bisa memunculkan perasaan Bapak Ibu. Apa sih kontribusi Bapak Ibu yang untuk diberikan kepada sekolah dan kepada murid selama Bapak Ibu menjadi warga SMA dulu? Menurut panjenengan apa Bu Yusuf ya, kontribusi apa? Jangan terpesona dengan saya ya Bu Yusuf. Kontribusi apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk sekolah dan kepada siswa selama Bapak Ibu itu menjadi warga SMA? Apa ya? Terima kasih Bu Saleka. Kalau berbicara tentang kontribusi itu sebenarnya saya nggak mau, karena sebenarnya apa yang kita lakukan adalah sebuah kewajiban gitu kan. Apa ya kontribusi saya juga tidak tahu. Yang jelas mencoba merangkul bersama-sama baik guru maupun siswa agar selalu bergotong royong atau bersama-sama, misalnya membersihkan sekolah kita, untuk menata taman, keindahan sekolah dan sebagainya. Selama ini baru sedikitlah yang antara lain itu yang baru kita laksanakan, selain pembelajaran pada intinya kewajiban kita itu. Demikian biasa. Tidak tahu apa tuh sebetulnya yang sudah kita berikan itu adalah contoh pribadi, ya, contoh pribadi individu yang luar biasa, selalu rendah. Ya, sebetulnya sudah banyak yang diberikan oleh Bu Yus kepada sekolah kita. Saking banyaknya beliau nggak bisa mengatur. Setuju ya Bapak Ibu ya? Yang intinya Bu Yus itu sudah berkontribusi mengajak teman-teman untuk berkolaborasi di dalam memberikan kemajuan terhadap sekolah. Saja perubahan apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari lingkungan sekolah kita? Perubahan yang panjenengan inginkan itu, monggo Bu Yogi bisa memberi. Ya, terima kasih Bu Soleka atas waktu yang diberikan ke saya. Untuk perubahan apa yang saya harapkan untuk lingkungan sekolah SMA 25 itu, saya ingin terwujudnya visi-misi kita nih Bu, dari mulai yang lebih religius lagi, kemudian lebih mandiri, lebih unggul lagi, potensi-potensi siswa lebih dikembangkan lagi dan lebih digali lagi. Ya, seperti itu aja. Biar lebih visinya lebih tebal gitu. Ya, terima kasih Bu Yogi. Ini juga sudah tegas sekali nih. Visinya sudah jelas bahwa apa yang ingin diharapkan oleh Bu Yogi terhadap sekolah kita, yaitu tercapainya visi yang panjenengan tadi sampaikan di awal. Kemudian langkah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut? Jadi panjenengan tadi sudah mengisi visinya seperti apa, kemudian harapannya kontribusi seperti apa, kemudian perubahan yang diinginkan, kemudian actionnya Bapak Ibu itu apa? Mungkin kalau tadi yang dari depan ya, mungkin dari belakangnya ini biar ada. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, untuk langkah apa yang terbaik kita lakukan
bisa membuat anak berkarakter, apalagi sedang ada semacam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kan untuk visi kita sebetulnya juga sudah masuk. Mungkin nanti bisa didiskusikan ada perubahan apa yang belum termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaan untuk panjenengan semuanya. Memiliki peran yang luar biasa terhadap tercapainya visi di sekolah kita. Baik, visi tadi sudah dijelaskan bahwa visi itu untuk visi tujuan masa depan, cita-cita, hal yang dilakukan tadi sudah tidak perlu saya ulang. Misinya juga adalah langkah atau bentuk atau cara bagaimana mewujudkan visi. Begini Bapak Ibu, tadi panjenengan sudah punya gambaran tentang visi, atau kemudian panjenengan sudah punya rencana, ya, kontribusi kemudian rencana. Nah, semua itu bisa panjenengan wujudkan apabila panjenengan itu sebagai guru itu memiliki nilai dan peran. Nilai sebagai guru yang bisa mewujudkan visi, yaitu yang sudah panjenengan sampaikan tadi apa sih? Di situ ada nilai sebagai guru, yaitu harus apa itu nilainya? Mandiri, ya, kemudian reflektif, kemudian kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Jadi itu ada 5 ya, nilai guru yang harus panjenengan miliki sebagai pedoman panjenengan di dalam mengajar. Kalau panjenengan tidak memiliki nilai ini, maka panjenengan tidak akan bisa memiliki semangat dan niat yang ikhlas di dalam mewujudkan visi tersebut. Dan nilai yang panjenengan miliki itulah nanti yang akan menuntun panjenengan dalam melaksanakan tugasnya, peran sebagai guru, yaitu apa? Sebagai menggerakkan komunitas praktis, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Itu semua adalah peran panjenengan. Dengan nilai yang panjenengan miliki, panjenengan bisa menjalankan peran panjenengan sebagai guru dan insya Allah bisa mewujudkan visi yang ada di sekolah ini. Begitu. Baik, tentu saja visi yang panjenengan sampaikan tadi itu punjeri itu harus berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kalau guru zaman sekarang, guru zaman dulu pun sebetulnya iya, tapi dengan tergerusnya perubahan zaman itu harus dikembalikan lagi nih, ditegakkan lagi kepada filosofi KHD bahwa guru itu tidak boleh memaksakan kehendak. Guru itu kodratnya adalah sebagai menuntun, ya, menuntun segala kekuatan yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu tidak boleh dipaksa, kamu harus demikian, harus pintar ini. Jadi sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kalau zaman kita dulu sekolah itu kan sudah berbeda dengan zaman sekarang. Dan kita sebagai guru harus up to date, harus menyesuaikan. Begitu. Nah, di dalam menuntun anak kita juga harus punya pedoman. Tadi sudah panjenengan sampaikan di di visi misi ya, bahwa murid itu harus kreatif, murid itu harus berakhlak mulia dan lain sebagainya. Nah, di dalam menuntun anak kita harus berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu? Panjenengan tadi sudah tahu bahwa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Dan itu nanti anak diarahkan ke sana dengan kekuatan nilai panjenengan sebagai guru dalam
sudah disampaikan dengan diskusi kelompok, sekarang saya tanya saja. Saya ingatkan kembali bahwasanya di dalam panjenengan menuntun anak menuju visi panjenengan tadi itu harus berpunca kepada profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, kalau di sini ada melengkapi kalimat rupa, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Tadi sepintas saya ada berakhlak mulia. Bisa nggih? Masuk nggih? Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah kreatif, inovatif. Kita percaya murid kita itu anak zaman sekarang lebih kreatif dibandingkan dulu ya Bu ya. Karena enggak tahu nilai gizi atau mungkin atau mungkin karena perkembangan zaman ya. Jadi begitu. Kalau zaman kita dulu kalau misalnya makan di pinggir di jalan itu nggak boleh, nggak boleh makan di situ. Kenapa? Pokoknya prailok itu sudah selesai. Tapi anak sekarang pasti bertanya, kenapa nggak boleh makan di depan pintu? Pasti tanya kenapa begitu ya. Jadi lebih kritis ya, lebih kritis anak kita. Kita yakin anak kita itu lebih kritis dan kreatif gitu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Gotong royong. Ya. Jadi dalam melaksanakan segala sesuatu tidak mungkin kita bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi, kita membutuhkan kerjasama dengan yang lainnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa Bapak Ibu? Harus bekerja sama, bergotong royong, toleransi. Oke. Kita nggak bisa dong misalnya memaksakan kehendak kita, nggak bisa ya. Kita harus bangun toleransi, kerjasama yang baik, kolaborasi. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin tadi ya, untuk mewujudkan cita-cita harus dengan niat yang tulus, ikhlas dan bekerja sama ya, bergotong royong tadi dan dengan nilai kesatuan dan persatuan dengan toleransi yang tinggi. Saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi misi dibutuhkan apa Bapak Ibu? Kolaborasi Ya, inovasi ya, kreatif, inovatif, bergotong royong. Pokoknya ini kita harus berpunca kepada profil pelajar Pancasila. Intinya di situ Bapak Ibu. Okay? Kemudian pertanyaannya ini, panjenengan tadi sudah hafal visinya, panjenengan sudah tahu arahnya kita harus yang akan kita tuju itu apa. Jadi panjenengan memimpikan tujuan kita di sini itu apakah menganalisis prakarsa visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan impian panjenengan. Panjenengan tadi punya mimpi bahwasanya saya pengen murid yang seperti ini. Baik, berarti secara umum visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan impian dan cita-cita yang ingin kita capai. Namun perlu pengembangan, begitu ya Bu ya, pengembangan dalam penerapannya dalam visinya lebih ditingkatkan lagi begitu. Mungkin ada pendapat yang lain ini, Bu Indah atau Bu Hana atau Bu Evi. Gimana Bu Evi? Ada? Menurut saya sudah, hanya kita perlu lebih menanamkan karakter siswa, yaitu karakter yang religius, kemudian santun, itu bisa. Tepuk tangan untuk Bu Evi. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan? Dalam profil pelajar Pancasila ya, elemen yang benar ya, dimensi keberbinekaan global. Kayaknya begitu ya Bu Yus. Nah, ini monggo teman-teman ada yang memberi tanggapan untuk Bu Yus atau setuju atau bagaimana? Bu Hana ya, terima kasih Bu Hana. Sudah tercapai bagi saya mengamati ya
masih kurang. Karena bagi saya insan yang religius itu tidak akan berkata-kata kotor semena-mena dengan temannya. Itu sangat saya sering temui di kelas itu ya, memaki, membuli dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan. Itu menjadi sebuah PR buat kita semua ya. Dan yang kedua, santun ya, banyak murid yang masih bicara bahasa Jawa Moko pada kita. Nah itu juga PR besar. Saya seringkali bilang sama anak-anak, kamu kalau nggak bisa bahasa Jawa yang halus, yang kromo kepada bapak ibu guru, pakai bahasa Indonesia saja. Sampai selalu saya ngomong begitu karena kayaknya di telinga itu gimana gitu ya, anak-anak itu bicara Moko kepada kita. Saya bilang betul nggak gila hormat ya, tapi saya ngajari kamu itu boso yang menghormati orang tua, boso kromo. Kadang-kadang ya hanya satu kata saja yang dia mampu ucapkan, tetapi selain itu kata-kata Moko ya. Ini bacanya PR saya sih ketika lihat visi di itu mewujudkan insan religius dan candi santun ya. Kalau prestasi ya banyak bapak ibu yang mampu memukir anak-anak punya prestasi baik di mata pelajaran yang ekstra maupun yang saya melihat itu santun dan religius ya. Saya di kelas sering saya bicara kepada anak, kelas ini kamu berapa jam di sekolah? 8,5 jam lah saya bilang itu. Anggaplah ini keluargamu. Kamu itu harus saling mengasihi, saling peduli, bukan saling membuli, membentak, kata-kata kasar, bahkan ada yang memanggil dengan nama orang tuanya. Itu saya sangat cerewet setiap hari di kelas-kelasnya. Saya bicara gini vulgar ya, saya nggak menutup-nutupi atau mungkin yang digandaki jawaban yang manis-manis. Enggak, saya bicara apa adanya dari pengamatan saya ngajar di kelas sosiologi ya. Jadi itu yang selalu setiap hari saya bicara. Sini baru saya tertekan, sana sudah mulai gembor lagi dengan kata-kata yang kasar, yang jelek itu ya. Saya masih tetap saya diganti, saya lulus. Anak saya bilang aku sudah tua, saya bilang kamu umur anak saya nomor 3 saya bilang. Jadi saya lulus, saya bilang kamu anakku. Kalau saya tidak sayang, nggak mungkin saya peduli kamu. Mau ngomong apa, mau jadi apa tak biarkan. Tapi karena saya sayang kamu, saya kepingin kamu berubah. Saya begitu. Nah itu religius dan santun. Mohon maaf kalau saya terlalu PR kita semua, tantangan kita semua. Bagaimana visi itu bisa terwujud? Bagaimana anak-anak bisa lebih religi? Kemudian bagaimana anak-anak lebih santun? Itu adalah PR kita, Bu. Maka kita harus mendalami nilai kita dan peran kita sebagai guru. Satu, memberi keteladanan. Jadi intinya sampai tegas Bu Hana bahwa visi kita, visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan impian kita, betul ya? Adapun itu kenyataannya itu tidak, itu di nomor 2 Bu. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan? Belum, gitu. Itu tugas kita semua, PR kita semua sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran dan lain sebagainya. Begitu Bu ya? Nah itu, terima kasih Bu Hana ya. Kemudian antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain, ada yang ingin berpendapat. Kalau kita sebagai pemantik saja, kalau kita ingin membedakan sesuatu, oh ini Bu Hana cantik, oh ini Pak Wahyu ganteng, itu harus apa Bu? Panjenengan harus apa? Harus melihat dulu, oh Bu Hana itu sosoknya seperti ini, oh Pak Wahyu seperti ini. Nah kalau kita mau membedakan dengan sekolah lain, intinya apa? Kita harus melihat visi dari sekolah lain yang apa sih yang membedakan dengan sekolah kita, kan begitu ya Bapak Ibu ya? Jadi ini, namun pada dasarnya sama sih, sekolah yang lain juga sama, semuanya ya pengen menjadi yang terbaik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, saya kira sama ya. Untuk menjawab itu lanjutnya Pak ya, lanjut visi tadi sudah, elemen sudah. Lah ini Bapak Ibu, tadi terkait dengan yang Buyus sampaikan harus ada toleransi. Di situ ada profil pelajar Pancasila di gede siapa? Maksudnya yang belakang biar tahu. Profil pelajar Pancasila yang keberbinikaan global.
Di situ ada mengenal budaya, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab. Itu adalah elemennya, elemen dari dimensi keberbinekaan global, Bapak Ibu. Nah, coba panjenengan analisa kembali profil kita, visi kita dengan tadi yang visi Pak, yang visi kita. Nanti akan kita sandingkan dengan yang terwujudnya insan yang religius, unggul dalam prestasi, mandiri dalam karya, santun dalam praktik, berwawasan lingkungan yang bersih dan hijau ditambah dengan toleransi. Itu gitu ya Bu ya. Ada enggak kata-kata toleransi itu ada means-nya enggak dengan yang dimensi dengan elemen tadi Pak? Kira-kira ada enggak? Kalau ada ya sudah, nanti kita masukkan. Ada enggak lagi? Toleransi, mengenal dan menghargai budaya itu sudah wujud toleransi Bapak Ibu. Berarti masuk ya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya kira untuk di SMA kita dulu ada adem ya, ada adem dari Papua itu juga sudah menunjukkan bahwa ada interaksi antar budaya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Aminef itu juga sudah merupakan sesuatu yang ya malah negara ya itu sudah luar biasa, sudah ada itu. Kemudian refleksi dan tanggung jawab berkeadilan sosial itu apa wujudnya? Bisa enggak toleransi juga, bisa enggak itu? Bisa ya. Kalau misalnya ditambah lagi ada sedikit katanya berbudaya, begitu bagaimana? Berbudaya dalam toleransi apa toleransi dalam berbudaya apa bagaimana? Coba nanti kita rembuk bersama. Yang jelas masukan ini akan kita tampung, kita laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai permintaan beliau, karena untuk terus terang untuk menggodok visi ini menjadi satu kata yang klik itu memang tidak mudah. Jadi kita harus duduk bersama lagi. Paling tidak kita sudah punya masukan bahwa antara toleransi dan budaya sebagai wujud dari dimensi profil pelajar Pancasila yang keberbinekaan global itu kita masukkan di sana. Begitu. Berikutnya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Dari hasil diskusi ini juga mungkin nanti akan diminta penegasan masukan dari pengajar praktek buat kami, sanggup kami nanti untuk disampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah. Atas memberikan sebuah penguatan, kira-kira apa sih yang harus kita kuatkan dan apa yang harus kita identifikasi dan kita analisis. Untuk penguatan ini sepenuhnya akan saya berikan, akan saya haturkan kepada beliau Ibu Mustaqimah. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibie selaku moderator yang sudah memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan penguatan dari Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi kami ikuti, kami dengar, dan sejauh ini alhamdulillah kegiatan diskusi kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan intinya visi yang tadi disampaikan dengan banyak persyaratan, kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian ada kalimat rimang yang rumang ya, yang harus dilengkapi, rumpang ya, yang harus dilengkapi, dan itu sudah kita laksanakan bersama. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa visi, kita paham bahwa visi itu kan impian, angan-angan, cita-cita. Apa sih yang harus ada dalam pembuatan visi itu? Ada 3 hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami, kemudian nanti kita laksanakan dalam pembuatan visi ini. Yang pertama adalah di dalam visi itu harus ada impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh murid. Jadi objeknya itu murid.
Jadi walaupun kita sudah melaksanakan berbagai hal, tetapi itu tidak berefek pada murid, ya percuma. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam visi itu juga harus ada atau harus menjadi pembeda murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Solika, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini tuh pembeda murid kita di sekolah kita dan sekolah lain dengan melihat visi dari sekolah lain. Itu mungkin salah satu cara, ya. Kemudian cara lain saya kira juga banyak, kita bisa melihat keseharian sekolah, profil sekolah, kemudian ada rapor pendidikan sekolah, dari situ bisa kita bandingkan bahwa memang sudah ada pembeda atau belum ada pembeda antara visi di sekolah kita dengan visi dari sekolah lain. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini yang sangat penting yang harus kita pahami betul, bahwa visi itu harus berpihak kepada murid, berpihak kepada murid. Ini mungkin ada kaitannya dengan nomor 1 nih Bapak Ibu, berpusat atau berpihak. Jadi kalau di pembelajaran mungkin istilahnya student centered, atau Bu guru bahasa Inggris, mohon maaf kalau ada salah-salah pengucapan ini, bahasa Inggris versi Demak, atau ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan keberpihakan pada murid, mari kita evaluasi lagi apakah visi di SMA Negeri 2 Demak ini sudah sesuai atau belum, sudah ada keberpihakan pada murid atau belum. Tentunya akan ada 2 jawaban, sudah berpihak dan belum berpihak, katanya. Nah, jika sudah berpihak pada murid, maka apa yang nanti harus kita lakukan? Kalau tadi hasil diskusi kita, sebagian sudah sepakat bahwa visi yang ada di sekolah kita saat ini di SMA Negeri 2 Demak sudah berpihak pada murid. Langkah selanjutnya apa? Ternyata gitu. Langkah selanjutnya adalah sekolah harus melakukan identifikasi program berdasarkan visi tersebut. Kalau tadi adalah terwujudnya insan religius. Religius itu identifikasi programnya apa? Misalnya mengadakan sholat duha bersama, pembacaan Asmaul Husna, dan seterusnya. Dari identifikasi program, pengembangannya seperti apa? Apakah pembacaan itu dilaksanakan setiap hari, setiap jam, setiap minggu, atau seperti apa? Nah, ini harus dilakukan Bapak Ibu untuk mendukung keterlaksanaan visi sekolah. Dan tentunya program tersebut harus mendorong pertumbuhan maksimal dari segala sisi yang ada dalam murid kita. Seperti itu. Kemudian jika visi yang ada di sekolah ini belum berpihak pada murid, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang harus dilakukan adalah merumuskan kembali visi sekolah hingga nanti visi yang kita buat itu betul-betul dirasa sudah berpihak pada murid. Nah, jika rumusan itu sudah mengacu atau sudah berpihak pada murid, langkah selanjutnya sama seperti langkah awal yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk visi yang sudah berpihak pada murid, maka kita identifikasi program, kemudian kita kembangkan program yang mana outputnya adalah untuk meningkatkan secara maksimal potensi yang ada dalam murid-murid kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian tadi ada pertanyaan bagus dari Bu Yustina terkait dengan kebiasaan anak yang moko, nanti jadi Bu Yustina itu berarti salah. Jadi Bu Ana, ngapunten. Bahasa moko ini sepertinya juga penyakit yang sama untuk setiap sekolah. Bahasa pertamanya halus tapi ujung-ujungnya kok moko. Nah, ini bahasa seperti ini tentunya juga akan merusak pakem bahasa Jawa yang sudah kita anut sebagai bahasa tradisional kita yang kita junjung tinggi. Tentunya apakah ini juga merupakan harus ada di dalam visi kita? Kalau Bapak Ibu guru sepakat bahwa nanti lulusan kita itu anak kita memiliki kemampuan untuk berbahasa yang baik, ya minimal bahasa sehari-hari yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah bahasa Jawa secara baik. Nah, tentunya kalau memang ini dirasa perlu, nanti bisa dimunculkan Bapak Ibu di visi sekolah kita. Tahunnya sudah muncul bagaimana? Ya setelah kita identifikasi, loh kok nggak ada ya penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar pada identifikasi program. Berarti ini belum tercover. Maka mari kita munculkan penggunaan barangkali
barangkali pembiasaan bahasa Jawa itu pada visi sekolah itu bisa kita munculkan sebagai visi yang baru, menambahkan visi yang lama atau menyempurnakan visi yang lama. Nah, Bapak Ibu, barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk penguatan. Bapak Ibu, ternyata hal yang menarik untuk kita bahas ya. Kalau hanya 1 hari kayaknya kurang Pak, kalau ini 2-3 hari Pak. Apalagi kalau masalah insan ini insan yang mana saya juga ini. Tetapi dari tadi penjelasan Bu Nuraini dan Bu Soleka selaku CDP bisa kami pahami Bu. Tetapi kami pun juga mengatakan seperti ini kami juga ada dasar. Jadi monggo kita saling melengkapi saja. Kemudian sejauh yang kami pahami seperti itu, kemudian sejauh yang sudah tertera di sekolah panjenengan seperti ini, ya sudah tidak masalah bagi saya. Hanya nanti barangkali pada saat identifikasi program, insan ini perlu dipertegas siapa insan yang mana, gitu ya. Pak Habibie, Ibu Musliman dan ibu-ibu semua, pada intinya dalam pendidikan guru penggerak yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita bisa tergerak hati kita untuk menjadi pelopor dalam pendidikan, kemudian bagaimana kita bisa bergerak sesuai dengan konsep yang sudah ada kemudian kita kembangkan, dan kita mampu menggerakkan komunitas di sekitar kita dengan prinsip merdeka belajar bagi anak dan juga merdeka mengajar bagi guru. Jangan sampai kelihatan merdeka belajar tapi gurunya terbebani. Siswa mikir begini, apa yang harus dibuat seperti apa ya? Jangan seperti itu. Pesan saya, bagaimana kita bisa melaksanakan merdeka belajar secara holistik dan terintegrasi. Begitu saja. Demikian Pak Habibie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati dan para PP yang saya banggakan dan CGP, kiranya hari ini cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya, dan mohon maaf apabila kami dalam memberikan penguatan maupun menjadikan moderator pada hari ini banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami selaku pengajar praktek pada pendampingan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.